Shalom Shiloh Kids. Tunggu dulu. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman kalian. Kita lihat yuk. Ya teman-teman, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman sudah pada mandi kan ya? Pasti udah dong. Kan mau ketemu sama Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersih dan rapi kayak gini. Setelah itu, siapkan tempat yang nyaman untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan dari teman-teman? Kalau gitu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar Shiloh Kids? Yes, selamat pagi. Sini sebelah sini. Sebelah sini. Oh, sana ya. Iya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Shiloh Kids? Sehat, kuat, diberkati. Sekali lagi dong, sekali lagi. Apa kabar Shiloh Kids? Sehat, kuat, diberkati. Pagi ini cerah sekali ya. Ya, benar. Pagi ini cerah. Coba lihat tuh, Wah. matahari bersinar Iya, terang. terik sekali. Wah, kita bunga-bunga jadi kelihatan bagus loh. Cantik ya bunga-bunganya ya. Benar. Wah, gimana kalau hari ini kita memuji Tuhan? Ayo kita mengucap syukur sama Tuhan Ya. buat segala berkat yang Tuhan berikan buat kita. Benar. Ayo kita ajak teman-teman yang di rumah. Ayo teman-teman. Halo, ayo kita ikutan mengucap syukur ya. Kita katakan, kasih Yesus indah. Betul. Oke. Manis juga ya. Oh iya, cocok. Mari teman-teman, kita kita sama-sama naikkan lagu Kasih Yesus Indah. Oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yuhu, cintaku semakin mendalam. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa yuk, nyiapin Yuk. hati kita yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan, karena kami Tuhan masih dapat mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat setiap kami Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan, Engkau tuntun kami Tuhan, dan biarlah Tuhan pagi ini akan jadi ibadah yang luar biasa buat kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yeay. Ada suara apa Suara itu? apa itu? Suara apa itu? Tolong, awas ya kamu, aku gigit sayapmu. Ada apa itu? Ada apa? Ada apa? Tunggu. Ini ada apa ini? Ini
sayapku. Itu kupu nakal duluan. Kenapa? Nendang aku terus dari tadi. Ini sepertinya harus dipisah Betul. ini. Sini, Ayo, yang satu sini, jauh-jauh. Sini. Sebelah sini. Iya, jangan lupa agak kumpul tangan sedikit. Iya, lihat kamera, kita foto. Hai, sapa adik-adik yang di rumah. Kenapa ini? Ini dia mau gigit sayapku, kan dia nggak punya sayap. Loh. Itu nakal duluan. Kamu dulu. Padahal kan semua berharga ya. Betul. Semua ciptaan Tuhan loh. Iya, benar. Kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Gak boleh berantem ya. Maafan ya. Maafan ya. Lagi corona. Wah, lagi corona, nggak mau maaf-maafan. Betul. Waduh, Apa online maafnya gimana? gimana? Maafnya online aja gimana? Waduh, maafnya online. Waduh. Atau gini aja, Gimana? kita ajak teman-teman yang di rumah mau sama-sama menyanyi lagu Boleh. supaya teman-teman kita ini punya hati yang mengasihi. Oh iya, betul ya. Yuk, Jadi kita dari nyanyi memaafkan ya. Iya betul, kasih KASIH. Sudah bisa gerakannya belum? Belajar gerakannya ya? Oke Iya. deh. Kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Nah, Gimana? jadi sekarang kita kan anak-anak Tuhan. Betul. Hatinya penuh kasih, nggak boleh marah-marah. Ayo dong berdamai. Baikan dulu lah, baikan. Semua orang bisa salah kan? Semua binatang juga bisa salah. Ayo berdamai, yuk berdamai. Ya udah. Aku minta maaf. Mas. Iya. Itu tandanya anak Tuhan punya hati yang mengasihi. Kalau kita mau mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama nggak bisa. Yuk kita mau belajar mengasihi Tuhan yuk. Yuk. Ku cinta Yesus. Ya. Oke, maju sini, maju sini. Adik-adik yang di rumah ikut menyanyi ya. Yuk kita angkat tangan kita semuanya. Ku cinta Yesus. Katakan sama-sama. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku.
teman-teman yang di sini, yuk kita berdoa. Kita mau dengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab setiap kami mau diajar oleh firman-Mu. Ajari kami supaya kami memiliki hati yang mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Ya kalau Kak Lela bilang, Silo Kids, apa kabar? Sehat, kuat, diberkati. Ya, coba ya sekali lagi, Silo Kids, apa kabar? Sehat, kuat, diberkati. Amin. Setiap kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, adik-adik tidak terasa ya, sudah 3 minggu kita ibadah sekolah minggu secara online di rumah masing-masing. Tetapi Kak Lela berharap walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tetap bersemangat, sukacita, karena kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi tempat dan waktu. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka di mana saja kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Kak Lela mau ajak adik-adik ya, tepuk Yesus dulu supaya kita semangat ya. Karena kan tadi kita sudah lihat puji-pujiannya, wow keren banget, semua bersinar, semua berbunga-bunga karena banyak bunga di mana-mana ya. Coba sekarang kita hitung tepuk Yesus, semuanya yang di rumah harus semangat. Hitungan yang ketiga, tepuk Yesus, 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 yes. Iya, kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Nanti kata-kata yang yes ditambah jadi 3 kali. Oke, siap adik-adik yang di rumah? Oke, tepuk Yesus, 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 yes, yes, yes. Tuhan Yesus itu baik buat setiap kita, buat setiap adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita masuk, kira-kira Kak Lela mau cerita apa ya? Mari coba kita mereview ulang dulu. Kira-kira adik-adik masih ada yang ingat gak cerita minggu lalu? Cerita 2 minggu yang lalu ya, waktu Kak Rahel cerita apa ya adik-adik? Kira-kira masih ada yang ingat belum? Coba kita mau lihat gambarnya berikut ini ya. Nanti dilihat, wah gambar apa ya itu? Sambil mengingat-ingat cerita 2 minggu yang lalu. Gambar apa adik-adik? Ada orang yang sakit. Berapa orang yang sakit? 10 orang. Siapa yang menyembuhkan orang sakit tersebut? Tuhan Yesus. Pintar semuanya. Hebat gak Tuhan Yesus? Hebat. Nah kalau Om Tris cerita apa nih? Coba, siapa yang masih ingat? Baru minggu kemarin, pasti masih ingat ya. Kak Lela kasih lagi gambarnya untuk mengingat-ingat. Coba dilihat gambarnya ya. Nah, gambar apa adik-adik? Ada orang yang mati ya, lalu dibangkitkan kembali. Dia menjadi hidup kembali. Siapa yang menyembuhkannya itu? Yang menghidupkan? Tuhan Yesus. Sekali lagi, hebat gak Tuhan kita? Hebat. Nah, hari ini Kak Lela juga mau cerita tentang anak Tuhan
yang hebat. Kenapa dia hebat? Karena dia punya Tuhan yang hebat. Ya. Dia punya Tuhan yang hebat dan karena dia memiliki hati yang mengasihi. Ya. Pertanyaannya, kenapa sih harus hati? Ya. Kalau Kak Lela baca menurut ilmu kedokteran, hati itu merupakan salah satu bagian paling penting dalam tubuh manusia. Ternyata tidak hanya menurut ilmu kedokteran, tetapi menurut Alkitab ada juga beberapa ayat yang menuliskan bahwa hati itu merupakan bagian yang sangat penting untuk setiap anak-anak Tuhan. Ya, kita buka dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Kalian bacakan ya untuk adik-adik. Amsal 4 ayat yang ke-23. Kenapa hati itu sangat penting bagi anak-anak Tuhan khususnya. Amsal 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan kita menjaga hati akan memancarkan sebuah kehidupan. Tidak hanya satu, Kak Lela kasih 2 contoh. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Nah, ayat ini sudah dibacakan Om Tris minggu lalu. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Ketika hati kita bergembira, ketika hati kita bahagia, maka kita akan semangat, akan terus bersuka cita. Kenapa? Karena ada Tuhan yang luar biasa. Nah, kembali ke cerita tadi di depan. Ada satu anak Tuhan yang hebat. Kenapa dia hebat? Karena dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Siapa ya anak yang hebat itu? Ada adik-adik yang bisa menebak? Kak Lela akan kasih 1 clue. Aku adalah seorang gembala. Siapa kira-kira? Aku seorang gembala. Coba untuk memastikan jawaban adik-adik yang ada di rumah itu benar atau tidak, kita kembali membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40 sampai ayat 51. Sudah dibuka adik-adik Alkitabnya? Nah, yang sudah bisa membaca, ayo dibaca Alkitabnya. Di situ dikatakan perikopnya adalah Goliat menantang tentara Israel. Masuk ayat 12, Daud tiba di medan pertempuran. Berarti siapa anak Tuhan yang hebat tadi? Daud. Benar sekali adik-adik, luar biasa. Kalian semua anak-anak yang cerdas. Hore, Kak Lela beri aplaus buat kalian semua. Ya, kenapa Daud hebat? Ya, tadi Kak Lela sudah katakan bahwa Daud ini memiliki hati yang mengasihi. Dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang ke-40 dari pasal 17. Kalau kita ambil kesimpulan ya, Daud bisa mengalahkan Goliat. Siapa sih Goliat? Goliat adalah tentara bangsa Filistin yang tinggi besar badannya, seperti raksasa. Sementara Daud kecil, mungil, imut-imut. Tapi Daud mampu, Daud bisa mengalahkan Goliat yang seperti raksasa, kalah di tangan seorang Daud yang kecil mungil. Kenapa? Karena Tuhan memakai kehidupan Daud. Nah, adik-adik, siapa sih Daud ini? Ya, mari kita pelajari lebih dalam lagi
supaya adik-adik yang di rumah mengerti, wah saya juga mau seperti Daud, saya mau bisa mengalahkan bukan raksasa, tapi mengalahkan kemalasan, mengalahkan kemarahan, tetapi menjadi anak yang selalu bersemangat. Daud adalah anak dari Bapak Isai, anak yang paling kecil. Tapi sekalipun Daud masih kecil, kok masih kecil, anak yang paling kecil dari Bapak Isai, Daud bukan anak yang manja, bukan anak yang malas-malasan ya. Biasanya kan kalau anak yang paling kecil, wah maunya main-main terus ya, karena ada kakak-kakaknya, maunya disayang terus. Tapi Daud tidak. Sekalipun Daud anak yang paling kecil dari Bapak Isai, tapi Daud memiliki sikap hidup yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar 2 sikap dari Daud yang perlu kita contoh sehingga bisa memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, Daud memiliki sikap yang rajin. Ya, ayat yang ke-20. Dia bangun pagi-pagi, menyiapkan barang-barang ya untuk dibawa ke perkemahan kakak-kakaknya ya. Coba kita baca kalau adik-adik tidak percaya. Ayat yang ke-20 dari 1 Samuel 17. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Daud, dia rajin. Pagi-pagi dia sudah bangun. Dia menyiapkan apa-apa saja yang perlu dibawa. Ya. Bagaimana dengan kehidupan adik-adik yang di rumah? Ya. Apalagi sekarang ini kan kondisinya kita belajar di rumah. Ya. Kalau dulu waktu kita mau sekolah, kita harus bangun pagi-pagi. Untuk apa? Untuk mandi. Ya, untuk sarapan, untuk siap-siap. Nah sekarang kira-kira ketika kita belajar di rumah, nah masih sama enggak seperti sebelum ya kita belajar di rumah? Kita tetap bangun pagi-pagi, kita berdoa mengucap syukur, lalu mengerjakan segala tugas pekerjaan kita. Atau berubah, kan sekarang belajarnya sudah di rumah, kan sekarang gak harus ke sekolah, nanti aja lah bangunnya siang-siang. Daud tidak seperti itu, dia tetap bangun pagi-pagi. Kenapa? Karena Daud sudah terbiasa bangun pagi membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Rajin. Yang kedua, taat. Ya, ayat yang ke-17 dikatakan, ayo Daud, besok kamu pergi ya, tolong ini dibawa makanan untuk kakak-kakakmu. Terus ditanya, mereka baik-baik aja enggak? Ya, disuruh bapaknya untuk menengok kakak-kakaknya. Wah, terus karena Daud anak paling kecil, terus dijawab, aduh pak, gak usah pagi-pagi lah, siang-siang atau enggak agak sore-sore ya saya ke perkemahannya. Tidak. Daud taat melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-20 dikatakan, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Ya. Daud taat melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Kembali lagi kepada adik-adik yang ada di rumah. Ya. Bagaimana sikap adik-adik selama berada di rumah saja?
ya, atau stay at home. Ngapain kira-kira di rumah? Oh, tidur ya. Oh, main gadget seharian. Atau main game. Ya, tidak. Tapi mari kita mau belajar taat. Yuk bantu-bantu papa, yuk bantu-bantu mama. Ngapain? Nyapu, ngelap-ngelap kaca, ngelap meja, atau melakukan tugas-tugas yang diberikan guru, ya. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Kan setiap hari pasti guru memberikan kita tugas, ya. Kita kerjakan dengan tertib, ya. Atau kita sukanya kose Tuhan, kose ma, ya. Kose pa. Lagi enak main gamenya. Tidak. Kalau kita mau Tuhan memakai kehidupan kita seperti Tuhan memakai kehidupan Daud, sekalipun kecil tapi dia mampu mengalahkan Goliat yang besar karena Daud memiliki hati yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama, ya. Dengan dia membuktikan melalui sikapnya, dia menjadi anak yang rajin, dia menjadi anak yang taat. Adik-adik, Kak Lela akan memberikan sebuah ilustrasi. Contohnya seperti ini. Ini ada gelas aqua, dalamnya air putih. Kita umpamakan hati kita seperti air putih di dalam gelas ini. Lalu kita kasih apa? Obat. Kita kasih obat. Kita masukkan obatnya ke dalam air. Nah, kira-kira air yang tadi rasanya tawar, ketika dimasukkan obat, pasti akan berubah rasanya. Menjadi apa? Pinter, menjadi pahit. Sekarang pertanyaannya, ada nggak yang mau minum air pahit? Pasti adik-adik tidak mau, ya. Coba kalau kita kasih air putih ini, ya, sama, nah, ini apa ya? Madu. Pinter semuanya. Pasti rasanya akan berubah menjadi manis. Gak usah ditanya, mau minum adik-adik? Mau. Ya, pasti mau. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, ya, maka yang akan keluar adalah sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa? Rajin berdoa, rajin bantu papa mama, rajin mengerjakan tugas sekolah, rajin memuji Tuhan. Maka yang akan keluar sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan senang dan sesama juga bahagia. Tapi coba kalau hatinya diisi sama hal-hal yang gak baik, ya, bentar-bentar ngambek, disuruh mama marah, disuruh papa melawan, tidak taat sama orang tua, disuruh ngerjain tugas sebentar, ya. Pemarah, pemalas, tidak taat, maka yang akan keluar juga sikap hati yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Disenggol sedikit marah-marah, ya. Adiknya nangis marah-marah, ya. Tapi mari saat pagi hari ini kita mau belajar dari Daud. Daud menjadi anak yang hebat karena Daud memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Semua itu tercermin, terlihat dari sikap hidupnya Daud dalam mengisi waktu. Dia suka memuji Tuhan, dia suka berdoa, dia taat kepada papanya. Siapa di sini adik-adik yang di rumah senang memuji Tuhan, angkat tangannya. Yang di rumah senang berdoa, angkat tangannya. Ya, Shiloh Kids adalah anak-anak yang suka memuji Tuhan, suka berdoa,
dan taat sama papa mama, pasti Tuhan akan memberikan kita hati yang benar-benar rindu mengasihi Tuhan, rindu mengasihi sesama, sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan bagi anak-anak di sekitar kita. Ya. Apa tadi 2 sikapnya dari Daud yang harus kita teladani? Yang pertama adalah, yang kedua taat. Pinter semuanya si Lokits ya. Mari kita mau belajar untuk mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, karena kita rindu selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi papa, mama, dan teman-teman kami. Kami rindu Tuhan, Engkau juga memakai kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Kita mau menyenangkan Dia, supaya kita memiliki hati yang terus mengasihi Tuhan. Dengan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, khususnya anak-anak Silo, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang menilik setiap hati mereka satu persatu. Engkau yang mengenal setiap hati mereka satu persatu. Mari Yesus, Engkau masuk dalam setiap hati mereka, mengubahkan hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan, yang mengasihi orang tua, yang mengasihi sama lebih lagi. Khususnya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini tidak menenangkan. Tuhan tolong setiap anak-anak Silo Kids supaya mereka boleh tetap bersemangat, bersuka cita, terus bergembira di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap hidup-hidup mereka. Berkati orang tua dimanapun mereka berada. Mari Bapa, berkati papa, mama, kakak, adik, semuanya. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka dengan sukacita. Engkau yang memberkati mereka dengan kekuatan. Engkau yang memberkati mereka dengan perlindungan dan kasih karunia selalu nyata dalam setiap rumah tangga mereka. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan. Sekalipun saat ini mereka belajar di rumah, biarlah terus mereka boleh jadi anak-anak yang senantiasa menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan yang menolong, memampukan setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh terus berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami lebih sungguh lagi. Engkau mampukan kami Tuhan, kami percaya Yesus memegang setiap tangan kami dan menuntun perjalanan hidup kami, sehingga kami tumbuh besar menjadi anak-anak yang rajin, yang taat, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap anak-anak Silo Kids yang ada di rumah kita mau berkata, amin. Halo Bunga. Hai Kakak Bunga. Apakah engkau diberkati hari ini? Pastinya diberkati sekali hari ini ya. Kita tanya yuk, yang di teman-teman di rumah rumah, adik-adik. Halo adik-adik. Hai adik-adik Sila. Yeay, apakah kalian diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Tentunya pasti diberkati dong. Yes. Tadi firman Tuhan mengajarkan bahwa Daud itu rajin dan taat. Nah, tentunya adik-adik Silo Kids juga kepingin kita jadi anak yang rajin, kita Yang jadi taat. anak yang taat. Yes. Sebab itu jangan lupa minggu depan. Iya, minggu depan masih ada ibadah lagi loh. Iya, selama corona ini kita masih terus ibadahnya online. Betul ya sekali. Nah, jangan sampai ketinggalan minggu depan ya, di jam yang sama kita Channel akan yang ketemu sama. lagi. Wah, kita ketemu lagi pastinya dengan acara yang lebih Wah, lebih luar biasa lagi bisa minggu depan. Tunggu ya, ada apa ya minggu depan ya? Pasti penasaran. Iya benar. Yuk pamit yuk. Bye bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.